Selamat pagi, ini adalah video pembelajaran tentang penatausahaan barang milik daerah. Pada video kita kali ini, kita akan membahas kegiatan pembukuan, yaitu pembuatan kertas kerja transaksi. Terdapat 4 jenis kertas kerja transaksi. Kertas kerja yang pertama digunakan untuk pembukuan transaksi, penambahan dan pengurangan aset berupa barang. Kertas kerja yang kedua digunakan untuk pembukuan transaksi, penambahan aset berupa rehabilitasi. Kertas kerja yang ketiga digunakan untuk pembukuan transaksi reklas barang. Dan kertas kerja yang keempat digunakan untuk pembukuan transaksi reklas dari barang ke rehabilitasi. Lebih jelas kita lihat di contoh transaksi yang telah dibukukan. Kertas kerja yang pertama, contoh transaksi yang digunakan adalah belanja modal, hibah, mutasi atau SKPD, penghapusan dan koreksi tambah maupun kurang yang berupa barang. Kertas kerja yang kedua digunakan untuk membukukan transaksi yang berupa belanja modal, hibah, mutasi antara SKPD dan koreksi yang berupa rehab. Kertas kerja yang ketiga dan keempat digunakan untuk proses reklas. Jenis-jenisnya dapat kita lihat di sini. Perbedaannya adalah kertas kerja yang ketiga reklas dari barang ke barang dan kertas kerja yang keempat dari barang ke rehab. Berikutlah contoh transaksi yang dibukukan dengan kertas kerja pertama. Pada SKPDA terdapat anggaran belanja modal alat kantor lainnya yang direalisasikan dengan pembelian 4 buah papan pengumuman dengan harga satuan 500.000 dan 2 buah papan tulis dengan harga satuan 1 juta. Bagaimana pembukuan dalam bentuk kertas kerjanya? Ini adalah kertas kerja dari transaksi yang tadi. Jadi pertama kita isi jenis transaksi belanja modal, kemudian nomor transaksi di SKPD, misalnya kita buat ini adalah transaksi pertama 001, kemudian kita isi nomor BAST, tanggal BAST dan uraian dari BAST. Begitu juga dengan SP2D, kemudian kita lampiri BAST dan SP2D di kertas kerja ini. Dan kita catat. Ingat bahwa antara uraian belanja, uraian BAST dan SP2D itu dengan kelompok barang sama. Atau lainnya, kita pilih yang sesuai dengan fisik barang yang realisasi dari belanja tersebut. Hanya ada papan pengumuman dan papan tulis. Jumlahnya, dan tanggal perolehannya kita menggunakan tanggal BAST. Tanggal barang diterima. Walaupun kita lihat di sini bahwa papan pengumuman itu adalah aset ekstra, namun belanja modal seperti kita di video pertama bahwa belanja modal hasilnya itu adalah aset intra, walaupun apapun kondisinya dia masuk ke aset intra terlebih dahulu. Setelah itu baru kita adakan reklas. Berikut contoh transaksi yang kedua yang juga menggunakan kertas kerja pertama, yaitu transaksi mutasi barang dari SKPD-B ke SKPD-A. Transaksinya sebagai berikut. Berikut adalah kertas kerja dari transaksi atau transaksi yang mutasi tadi, mutasi dari SKPD lain. Bisa kita lihat, ini dibedakan antara kertas kerja untuk barang intra dan barang ekstra, karena barang intra akan dijurnal, sedangkan barang ekstra khusus untuk mutasi ini tidak dilakukan penjurnalan. Jadi kita berikan ini ke sebuah keuangan untuk dijurnal dan yang ekstranya tidak dijurnal. Jadi terlihat bahwa karena barangnya ini sudah
tanggal perolehannya lama, baru kita catat dalam mutasi, akan ada akumulasi penyusutan yang sudah diperoleh dan sisa umurnya tidak lagi sama dengan masa manfaatnya. Setelah ada proses penggunaan. Untuk proses perhitungan penyusutan bisa dilihat di video yang pertama. Ini kertas kerja untuk barang-barang ekstranya. Berikutnya inilah contoh transaksi yang juga menggunakan kertas kerja pertama. Ini contoh transaksi pengurangan berupa penghapusan yang telah ditetapkan SK penghapusannya. Bagaimana kertas kerjanya? Mari kita lihat. Berikut adalah kertas kerja untuk penghapusan, di mana acuan transaksinya adalah SK penghapusan. Dan kemudian antara intra dan ekstra dibedakan menjadi dua buku kertas kerja. Ini adalah kertas kerja untuk intra, dan di catatan ada hasil penjualan. Berikutlah kertas kerja penghapusan untuk barang-barang ekstra. Kalau memang ada penjualan untuk barang ekstra, di kolom catatan diisi nilai hasil penjualannya. Ini adalah transaksi selanjutnya yang tetap menggunakan kertas kerja pertama. Ini adalah contoh pembelian monitor komputer untuk penggantian monitor yang rusak pada tanggal 20 Januari 2019. Kemudian tercatat sebagai monitor, namun hasil pemeriksaan BPK ini harus dikoreksi. Bagaimana tampilan kertas kerjanya? Mari kita lihat. Nah, ini sama dengan penghapusan, tapi di kolom catatan tidak ada nilai penjualan. Nah, berikutnya kita berikan contoh transaksi untuk pembukuan menggunakan kertas kerja yang kedua. Ini kertas kerja untuk pencatatan rehab. Misalnya, terdapat belanja modal bangunan gedung, penggantian atap gedung dengan nilai kontrak 300 juta. Ini adalah kertas kerja pembukuan, mana dicatat gedung yang akan diperbaiki, nilai awalnya dan nilai rehabnya. Jika rehab tersebut adalah menambah umur dari gedung, umur pemakaian dari gedung, maka akan ada pengisian tambahan umur di kolom umur tambah. Transaksi berikutnya yang menggunakan kertas kerja yang kedua yaitu mutasi dari SKPD lain yang merupakan rehab. Ini contohnya transaksinya. Namun di sini rehab telah selesai dilakukan di bulan Januari dan diserahkan pada bulan Maret. Nah, hampir sama dengan di belanja modal, tapi di sini akan ada akumulasi penyusutan yang sudah terbebankan di SKPD B yang hasilnya pindah ke SKPD A. Untuk proses penghitungannya nanti kita bisa pelajari di video pembelajaran kita yang pertama. Transaksi berikutnya menggunakan kertas kerja yang ketiga. Kertas kerja ketiga adalah reklas dari barang ke barang. Misalnya contohnya, ini adalah contoh aset berupa kendaraan operasional dialihfungsikan menjadi bahan praktek otomotif atau pindah dari kendaraan alat angkutan ke alat laboratorium. Bagaimana kertas kerjanya? Ini adalah kertas kerjanya. Jadi ada pemindahan kelompok barang dari kendaraan permotor penumpang menjadi alat peraga percontohan. Karena beda ketentuan masa manfaat, maka ketika
reclass akan dihitung kembali akumulasi dan akumulasi penyusutan dan sisa umur dari barang tersebut. Berikutnya, contoh kata kerja ketiga adalah di mana terjadi salah penganggaran, di mana barang ekstra dianggarkan di belanja modal. Maka kita harus reclass dari aset intra ke aset ekstra. Berikut adalah contoh kertas kerjanya. Jadi dari alat kantor, tetap alat kantor, hanya perbedaannya di jenis buku. Transaksi berikutnya yang menggunakan kertas kerja ketiga yaitu reclass dari aset intra ke beban pemeliharaan, karena monitor komputer ini digunakan untuk penggantian monitor yang rusak atau pemeliharaan dari komputer yang rusak, maka dia harus diadakan reclass dari aset tetap ke beban pemeliharaan. Berikut adalah kertas kerja dari reclass dari aset tetap menjadi beban pemeliharaan. Berikutnya kita akan melihat transaksi untuk kertas kerja keempat, yaitu reclass dari barang menjadi rehab. Misalnya, terdapat pencatatan KDP yang ternyata aset induknya itu telah selesai. Maka akan ada reclass dari KDP ke gedung menjadi rehab, atau mengkapitalisasi dari gedung yang telah selesai tersebut. Bagaimana kertas kerjanya? Mari kita lihat. Berikut adalah kertas kerjanya. Dapat dilihat bahwa pertamanya tercatat sebagai gedung dan bangunan dalam pengerjaan, kemudian menjadi rehab di gedung induknya. Ini merupakan contohnya, ini adalah perencanaan dari gedung, jadi langsung ditambahkan ke gedung yang telah selesai tersebut. Contoh kedua adalah adanya salah pencatatan gedung ya. Jadi antara rehab gedung dengan induk gedungnya itu terpisah, sehingga harus dilakukan koreksi. Berikut adalah kertas kerja transaksinya, yang dulunya ada akumulasi penyusutan, kemudian kita hitung ulang lagi. Baik, demikian video kita kali ini. Semoga dengan adanya video ini kita dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik. Berjumpa lagi kita di video berikutnya. Terima kasih.